سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذا اللقاء المبارك بأن نتوجه مرة أخرى الحمد لله شكر لله والحمد لله الذي أنعمنا بنعمة المكوث في هذا المسجد المبارك لأجل الاعتكاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا حسن العمل من الصلوات والركوع والسجود والصيام وبإذن الله تعالى إن شاء الله ويتمم تقصيرنا. Baik, jadi teman-teman yang tergabung juga barangkali ya dengan kita saat ini, ada satu rahasia besar di dalam Al-Quran terkait dengan percepatan pendapatan pengetahuan, yang pengetahuan ini akan banyak mengantarkan kepada maslahat dunia dan akhirat. Ya, maslahat dunia tuh sederhananya begini: ilmu semakin tinggi, maka status dunia semakin meningkat kan. Makanya kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Coba sekarang ilmu diukur pakai gelar ya. S1 dengan S2. Penghormatannya beda tidak? Beda. Kalau kerja gajinya beda tidak? Beda standar. Dengan S3 lebih tinggi lagi beda kan? Nah, cukup sampai S3, nggak bisa S4 kerupuk 2 misalnya. Nah, jadi semakin meningkat ilmunya, gelarnya semakin tinggi kalau diukur pakai gelar ya. Karena nanti ada ilmu-ilmu yang memang dihormati dengan ilmunya, bukan dengan gelarnya. Ya, ada orang-orang yang mungkin gelarnya tidak seperti dimiliki oleh banyak yang lain. Ya, tidak bermaksud untuk mengurangi kehormatan pada yang mempunyai gelar. Tapi ketika ilmunya bertambah dan keilmuan itu benar dimiliki, penghormatan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki apa? Gelar. Jadi patokannya tetap di ilmunya, bukan di gelarnya. Ya, gelar itu menunjukkan orang pernah sekolah. Jelas ya? Nah, tapi belum tentu juga kapasitas sekolahnya bisa mendapatkan ilmu yang bisa diraih kalau tidak serius mencarinya. Maka standar keilmuan itu tetap jadi standar yang utama, bukan dengan gelarnya. Kalau gelar mungkin penghormatan dunianya, ya, untuk cara pandang seseorang. Tapi ketika dia melihat dan mengakui keilmuan itu lebih tinggi, maka dia bisa melampaui gelar-gelar. Ya, dan sifatnya abadi. Coba lihat para Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik sebelumnya, Imam Abu Hanifah, dan dengan yang lain-lainnya. Sampai sekarang dikenal kan? Ilmunya sampai dipelajari, walaupun belum pernah dapat gelar-gelar sarjana seperti sekarang. Ya. Pernah dengar Imam Syafi'i dapat profesor kehormatan misalnya? Dr. honoris causa? Tidak kan? Tapi ilmunya melampaui semua gelar kan? Nah, itulah ilmu. Jadi kalau ingin mendapatkan dunia, ya, bekalnya apa? Ilmu. Akhirat juga pakai ilmu. Karena akhirat itu kan kuncinya iman. Iman itu penguatnya ilmu. Gak punya ilmu bisa salah imannya. Tauhid aja pakai ilmu. Ya, Quran surah 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau tauhidnya pengen kuat, la ilaha illallah pakai ilmu. Gak pakai ilmu nanti dikasih sarung pindah keyakinan. Dikasih sembako pindah nanti. Sekarang dikasih kalimat gak dikasih apa-apa, dikasih kalimat bisa pindah. Aku mencintaimu. Kalau mau nikah sama aku pindah agama, pindah, ada yang begitu. Berarti ilmunya lemah. Nah, makanya Quran menegaskan fa'lam, mesti punya ilmu. Dengan ilmu itu semakin kuat. Karena itu iman di Quran bersanding dengan ilmu. Ketika diangkat iman dan ilmu, tidak iman berdiri sendiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Keimanan yang disertai dengan ilmu diangkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan iman biasa. Iman biasa tuh kuat, pengen ibadah, pengen sholat. Tapi karena ilmunya kosong, sholat isya jadi 8 rakaat. Karena pengen terus ditambah. Ilmunya kosong, bahaya juga. Ya? Nah, jadi orang-orang yang belajar untuk meningkatkan keimanannya mesti disertai dengan apa? Ilmu. Karena itu Imam Al-Bukhari menjadikan kitabul ilmi setelah kitabul iman.
Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Itu nyambung semua tuh sampai nanti topik ke-97. Ya, jadi kitab keduanya Kitabul Iman, kitab ketiganya Kitabul Ilmi. Jadi untuk akhirat pun harus pakai ilmu. Wa man arada al-akhirata fa 'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin keduanya, dunia akhirat, ada ilmunya juga. Jangan dikira salat tidak ada ilmunya, ada ilmunya. Zakat ada ilmunya. Haji, umrah ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, putar-putar aja tuh nanti tuh. Pakai handphone live begini. Nah, karena kurang ilmu. Gitu. Akhirnya sudah berangkat, uang banyak keluar, ibadah nggak dapat hasilnya. Ya kan? Kan lupa beberapa bagian tidak terpenuhi, sayang, kasihan. Ramadan tanpa ilmu nggak termanfaatkan. Kalau tidak tahu setiap malam Ramadan itu ada keutamaan, nggak akan bangun Ramadan itu. Makan popi aja di luar tuh. Ya, makan roti, makan mie, makan macam-macam di luar itu. Nggak akan hidup karena nggak tahu. Kalau tahu pasti dikejar. Ya. Antum kalau diinfokan di satu masjid di depan tuh setiap malam i'tikaf dapat 1 juta. Kejar nggak? Kejar nggak apa-apa, kejar aja gitu kan ke sana. Karena tahu info. Kalau nggak tahu nggak dapat kan. Tapi kalau diberikan setiap malam ada peluang diampuni dosa. Dengan satu amalan dikejar nggak? Masa? Huh? Kalau belum tahu ilmu nggak akan dikejar. Orang bisa memilih ambil sembako dibandingkan dengan ampunan. Ampunan bisa besok lagi katanya, tapi besok belum tentu makan. Nah, ada yang begitu jawabannya tuh. Ya. Huh? Ya. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa ilmu itu penting, baik untuk urusan dunia pun untuk urusan apa? Akhirat, atau untuk keduanya. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan percepatan ilmu yang membawa pada maslahat? Karena ada ilmu yang tidak membawa pada maslahat, tapi mengarahkan pada mafsadat. Nah, itu ilmu yang tidak berkah begitu. Jangan dipikir pencuri itu nggak punya ilmu. Justru dengan ilmunya semakin banyak mencuri. Kalau ilmunya nggak banyak, yang dicuri kecil-kecil. Tapi kalau ilmunya banyak, yang dicuri banyak. Dan kreativitasnya makin banyak. Nanti besok tolong apel diantarkan ya. Apel tuh. Padahal isinya hasil korupsi gitu kan. Kodenya banyak. Kijang satu sudah merapat, ayam di mana? Ya kan? Karena dia merasa ada ilmunya, maka dia merekayasa. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak ngambilnya. Nah, itulah ilmu yang tidak berkah. Jadi cara mencarinya pun dalam Islam diatur. Bagaimana mencarinya? Bagaimana kita bisa merasakan ilmu bermanfaat? Bagaimana ukuran ilmu yang bermanfaat? Bagaimana percepatannya? Di Islam tuh komplit babnya. Makanya kalau sudah jadi muslim yang benar, jadi penuntut ilmu, ilmunya benar, pasti semakin baik. Tidak ada orang muslim yang pintar itu merusak, tuh nggak ada. Silahkan dicek dalam perjalanan sejarah. Sejak awal risalah Islam diturunkan, merubah dari yang gelap menuju terang, minal zulumati dan nur. Dari orang paling kotor jadi orang paling bersih. Perjalanan sejarah begitu. Jadi kalau ada orang mengaku muslim, dia belajar ilmunya banyak, tapi juga merusak, berarti ada yang salah dengan cara belajarnya. Sekarang, bagaimana cara belajar yang benar, mendapatkan percepatan, dan juga mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Nah, maka, tadi kita sampaikan, ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat 151. Itu intinya. Ya, dan itu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doanya dua nabi mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, ketika berdoa di samping Ka'bah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi Ibrahimnya dan Nabi Ismail ada di ayat 129 di surah Al-Baqarah. Minta 4 keutamaan. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. 1. Wa yu'allimuhumul kitab. 2. Wal hikmah. 3. Wa yuzakkihim. 4. Sudah? Innaka antal azizul hakim. 4 permintaan. Ya Allah, mohon diutus nanti seorang rasul dari kalangan penduduk yang tumbuh dekat Ka'bah ini. Dan tidak ada satupun nabi yang lahir dekat Ka'bah kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Ismail lahirnya bukan di situ. Nabi Ismail lahirnya di mana? Di wilayah Palestina. Ya, tumbuh kemudian sampai beliau berdakwah sampai wafatnya di Makkah Al-Mukarramah. Ya, dekat Ka'bah meninggalnya. Tapi lahirnya bukan di situ. Satu-satunya nabi rasul yang mulia yang lahirnya di dekat tempat yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Lahirnya dekat Ka'bah kan. Tahu ya Maulid Nabi nanti yang belum umrah insyaallah disegerakan. Nah, itu lahirnya dekat situ. Nah, itu faidah doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena ini nabi yang paling mulia, lahirnya pun dekat tempat yang paling mulia. Dan tadi saya sampaikan bahwa semua nabi itu bisa menjalankan, memulai risalahnya sebagai nabi setelah mereka berkomitmen untuk menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW. Di satu-satunya nabi yang sebelum lahirnya sudah dikomitmenkan oleh semua nabi dan rasul yang bertugas di bumi sebelum memulai tugasnya, itu hanya Nabi Muhammad SAW. Itu ada di surah Ali Imran tadi kan, ayat 81. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Dan ingatlah, pelajari, pahami ketika Allah mengambil komitmen. Mitsaq itu perjanjian besar, komitmen mengikat, itu mitsaq namanya. Makanya pernikahan disebut mitsaqan ghalidha. Sesuatu yang sangat mengikat, kuat. Ya, yang kalau diingkari konsekuensinya tinggi. Yang diambil perjanjian siapa? Semua nabi. Ingat, ada nabiyin, ada anbiya, itu beda. Kalau anbiya, beberapa nabi, jamaknya jamak qillah. Ada jamak qillah, ada jamaknya kathrah. Biasanya kalau kathrah pakai mudzakkar salim. Kalau perempuan muannas salim. Tapi kalau dia sedikit qillah, enggak semua, pakai jamaknya qillah. Nah, nabi itu mufrad. Jamaknya dua, jamak qillah anbiya, jamak kathrahnya nabiyyin. Ada surah Al-Anbiya, surah 21. Apa semua nabi ada di situ? Tidak, beberapa nabi. Tapi kalau kita sebut semua nabi, nabiyyin. Ada orang yang dimuliakan oleh Allah tinggal di surga sekomplek dengan semua nabi. Surat apa itu? An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Bukan anbiya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Teman terbaik, jelas. Tetangga terbaik, teman terbaik. Di surga di mana? Ya, alhamdulillah. Tangganya siapa? Nabi Ibrahim. Ya, samping kirinya Nabi Yusuf, belakangnya Nabi Musa, kanannya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sekomplek dengan para nabi semua. Itu nabiyin namanya. Nah, semua nabi yang bertugas di bumi itu tidak akan disahkan risalah kenabiannya kecuali setelah mengambil komitmen bersyahadat di hadapan Allah. Untuk apa? Menguatkan risalah nabi yang akan datang kemudian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bersamaan dengan waktu mereka, mesti mereka tunduk pada ketentuan nabi, karena nabi penyempurna. Makanya Musa pun kata Nabi Muhammad SAW, kalau Musa laukana Musa hayyan, kalaupun masih hidup pasti ikut Nabi Muhammad. Jadi pengikut. Nah itu sebelum dilahirkan sudah dikuatkan risalahnya. Nah, jadi mereka berkomitmen. Qala, ya Allah menyampaikan kepada mereka, apakah kalian berkomitmen untuk mengambil persaksian ini, kan? Dan menguatkannya karena Allah, karena aku isri itu berat sekali di sini. Akhadtum di ujungnya ala dzalikum isri, gitu. Ya, apakah kalian siap menjadikan itu sebagai komitmen yang mengikat? Qalu aqrarna, kami menetapkan. Qala fashhadu ana ma'akum syahid. Jadi syahadat. Di semua nabi bersyahadat itu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu istimewa sallallahu. Jadi berbahagialah ketika kita dikehendaki oleh Allah menjadi umatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu anugerah, itu taufik. Ya, jadi jangan kembali membayangkan umat-umat masa lalu. Nabi Yusuf tuh ganteng. Tapi gantengnya hanya sepersekian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu lebih daripada itu cahayanya.
Jadi semua kekuatan para nabi itu terkumpul nanti di keutamaan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa tangannya pernah bercahaya mengeluarkan sesuatu kan? Nabi Muhammad juga demikian, keluar cahaya, keluar air. Ya. Nabi Sulaiman bicara dengan apa? Binatang. Nabi Muhammad jangankan binatang, dengan pohon bicara. Ya. Coba lihat tuh. Nabi Isa mukjizatnya berdialog kan? Yang di alam kubur dengan izin Allah dihidupkan dulu kan? Dihidupkan, baru kemudian berdialog. Nabi Muhammad gak usah hidup, dalam kubur gak tahu ditanya. Kenapa disiksa? Kan yang ini, dia tahu sendiri. Itu mukjizatnya. Ya jangan dikira biasa, nggak biasa. Semua akumulasi kenabian orang-orang dahulu itu, nabi-nabi sebelumnya, akumulasi mukjizatnya, ya terhimpun kemuliaannya di siapa? Muhammad SAW. Jelas ya? Nah, jadi banggalah sebagai umatnya Rasulullah SAW. Nah, diantara keutamaannya apa? Nabi Musa tadi saya katakan, beliau saat akan berdakwah kepada Fir'aun kan berdoa kan? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Berdoa dikabulkan oleh Allah. Karena Nabi Muhammad gak minta, langsung diberi. Nabi Musa minta, dikabulkan. Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad gak minta turun ayat. Alam nashrah laka sadra. Lihat siap ayatnya, lihat lafadznya. Rabbi syrahli sadri alam nashrah laka sadrak. Itu kalau belajar balaghah itu tinggi sekali. Nabi Musa minta wa yassirli amri. Nabi Muhammad gak minta wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Nah, tadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam berdoa minta berapa tadi? 4 di Al-Baqarah 129. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakki. Minta 4, dijawab berapa? 5 jawabannya. Coba lihat, 2 nabi mulia minta 4 untuk Rasulullah, Allah berkehendak jawabnya 5. Nah, dijawablah di Al-Baqarah ayat 151. Ya, kama arsalna fiikum rasulan minkum. Langsung dijawab per kalimat. Coba, mintanya Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Per kalimat ini langsung dijawab. Kama arsalna fiikum rasulan minkum. Tuh. Selanjutnya, mintanya yatlu alaihim ayatika. Dijawab yatlu alaikum ayatina. Ya, kemudian yang selanjutnya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Dijawab wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. 4 ini dijawab. Tapi Allah berkehendak tambah 1 lagi. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi minta berapa? 4. Dijawab berapa? 5. Tapi yang paling menarik adalah sebelum sampai jawaban pada pengetahuan, dirubah urutannya. Coba ini permintaan ini ya, ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Adanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Minta berapa tadi? 4. 1 tilawah ayat yatlu alaihim ayatika. Jadi menyampaikan wahyu dan memahamkan kepada umat. Jelas ya? Menyampaikan dan memahamkan, menjelaskan maknanya. Misal turun ayat misalnya tentang puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat berapa? 187. Silahkan makan dan minum sampai tampak benang putih yang sudah mengalahkan benang hitam. Yang hitamnya sudah gak kelihatan, yang putih yang kelihatan. Ada sahabat dulu yang belum paham. Karena belum paham, dia nyimpan benang 2 di bawah bantal. Benang hitam, benang putih. Ujungnya tebak-tebakan. Mana yang dilihat duluan? Kalau hitam masih makan. Kalau putih jangan makan. Maka ketika dilaporkan pada Nabi, Nabi tertawa. Ya. Tertawanya tertawa di sini canda, tertawa rahmat. Bukan melecehkan, bukan merendahkan. Ya. Di sini tertawa rahmat, ingin memberikan pengajaran.
Jadi ada jenis-jenis tawa yang menghargai. Tertawa bersama orang tertawa, masa orang bercanda kita diam sedih? Kan? Ini untuk menghormati orang yang bercanda tertawa, tapi canda yang bagaimana? Ya, kalau canda yang menghilangkan akal, canda yang merendahkan iman, itu ditinggalkan. Jelas ya? Ya, min husnil islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan Islamnya seseorang itu yang enggak penting dia tinggalkan. Balik sini. Maka Nabi jelaskan, bukan itu maksudnya. Maksud benang putih di situ cahaya fajar karena sudah membelah kegelapan malam. Itu tilawah namanya. Setiap ada ayat diterangkan. Jelas? Ada ayat tentang sholat, wa aqimus sholat, terangkan ayat. Nah, yang kedua diajarkan wa yu'allimuhumul kitab. Jadi ini ayat itu gambaran wahyu. Nah, jadi tidaklah kita beraktivitas kecuali bersandar pada petunjuk dari Allah. Petunjuk itu turun lewat wahyu. Wahyunya disebut dengan apa? Ayat. Sebagai tanda, bahwa ayat itu tanda yang mendekatkan kepada Allah, bahwa ini dari Allah. Jelas ya? Nah, makanya dalam bahasa Arab disebut ayat itu tanda yang mendekatkan kepada Allah. Beda dengan alamat. Kalau alamat tanda yang mendekatkan pada tujuan. Wisam, wasmah, tanda yang mengkhususkan pada zat sesuatu. Ya, jadi kalau kamu pengen kasih tanda, Anda pengen berikan tanda ini kambing saya, itu kambing dia, diberikan tanda. Itu dalam bahasa Arab disebut wasmah. Ya, jelas ya? Baik. Kalau tanda yang mendekatkan pada tujuan disebut apa? Alamat. Sudah jadi bahasa Indonesia. Di mana alamatnya si fulan? Ya kan? Nah, tahu alamatnya semakin dekat ke tujuan. Tapi untuk mendekat kepada Allah, tandanya disebut ayat. Karena itu semua tanda yang mendekatkan pada Allah disebut ayat. Mu'jizat itu ayat, min ayatil anbiya. Wahyu Al-Quran isinya disebut semua ayat. Ya, Al-Fatihah berapa ayat? 7. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran berapa? 200 ayat. Jadi semua disebut ayat. Nah, ayat ini bukan sekedar wahyu, tapi petunjuk berkehidupan. Peran Nabi, tugas Nabi menjelaskan. Setelah itu mengajarkan, wa yu'allimuhumul kitab. Mengajarkan, ta'lim. Contoh turun ayat wa aqimus shalah. Tunaikan salat. Al-Baqarah ayat 43. Ya kalau cuma disampaikan tunaikan salat ya, tapi enggak diajarkan caranya, bisa enggak salat? Enggak bisa. Maka Nabi terangkan. Nah, keterangan Nabi itu menjadi pedoman bagi kita dan jalan kita mengikutinya. Jalan kita untuk mengikuti satu kebiasaan disebut sunnah namanya. Di penjelasan Nabinya hadis, kalau jadi satu ketentuan yang diikuti, jalan yang diikuti disebut sunnah. Karena itu kumpulan ayat disebut Quran ketika dibacakan, kumpulan ajarannya disebut apa? Sunnah. Di sini ada Al-Quran dan sunnah. Ini Quran, Al-Quran. Sini ada apa? Sunnah. Jadi ini bukan semboyan, ingat ya. Tapi manhaj. Manhaj. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa manhaj. Surat apa itu? Al-Maidah ayat berapa? 48. Ya. Nah, jadi ada manhaj. Tapi ini bukan syiar satu kelompok atau klaim, bukan. Semua orang Islam itu mesti ikut ini. Dan cara memahaminya diukur, ada sanad namanya. Ada ulama yang mengajarkan, tidak bisa sendiri-sendiri. Ya. Bagaimana cara sholat yang benar? Mesti diajarkan, terurut caranya. Makanya semua orang Islam sholatnya sama. Tidak ada yang beda. Nah, kalau beda sendiri bisa menyimpang. Dari takbir sampai salam. Kan rukunya ke depan semua kan? Gak ada yang kebalik ke belakang kan? Begitu kebalik pada lari orang kan? Nah ini. Jadi semuanya ada sanadnya, tidak bisa. Dan nanti di situ kita akan belajar. Apa yang dimaksud manhaj, apa yang dimaksud madhab dan sebagainya. Nah, ini tugasnya mengajar. Kemudian wal hikmah, menyampaikan maknanya, esensinya. Kenapa sholat? Apa hikmahnya sholat? Sehingga kita bisa merasakan manfaat sholat. Tak ada satupun ibadah yang tak ada manfaat. Makanya semua ibadah itu diikat dengan hikmah. Coba kalau kita misalnya ingin tahu bagaimana seseorang dipandang berhasil sholat, ukurannya kan dua, ya kan? Ukuran syariat, ukuran manhaj. Itu ukuran syariat benarnya rukun dan syarat sehingga menggugurkan kewajiban dan mendapatkan pahala sisi Allah.
Jadi kalau antum cuma pengen cari pahala, ikuti rukun dan syarat. Benar rukun syarat, gugur kewajiban, dapat pahala. Tapi kalau ingin salatnya menjadi manhaj, berpengaruh pada hidup kita, ada pesan hikmah yang kita bawa, merubah diri kita, sehingga dapat faidah tanha anil fahsya'i wal munkar, maka ini hikmah yang kedua, pahami maknanya. Karena itu setiap gerakan dan bacaan salat ada maknanya. Ya, jangan dikira cuma gerakan begitu saja, tidak. Kenapa takbir begini? Kenapa rukuk begitu? Kenapa sujud 7 anggota dari tubuh kita mesti menempel dan seterusnya? Itu ada maknanya semuanya, ada artinya. Nah, kalau diajarkan itu dapat hikmah. Nah, semua ibadah itu ada hikmahnya. Tak ada ibadah yang tak ada hikmah. Ya, karena ayatnya mengikat. Nah, kalau sudah paham ini sampai 3, pasti akan berdampak pada jiwa, berdampak pada perilaku. Makanya orang-orang jahiliyah masuk Islam, belajar sholat jadi baik semua. Dari jahiliyah jadi khairum ummah. Orang kayanya paling pelit, sepelit-pelitnya. Ya, cap jahe, merege, hese, pedit, hese, macam-macam lah, gitu. Tapi setelah masuk Islam jadi orang paling dermawan, gitu. Keluar semua sifat baiknya. Kenapa? Karena ketika dia menunaikan ibadah, berdampak kepada jiwanya, berdampak pada perilakunya. Maka ukuran yang keempat ada tazkiyatun nafas wa yuzakki, tazkiyah, menyucikan jiwa. Suci jiwa, bening hati. Ya. Jadi nggak perlu pakai janji jiwa, udah suci sendiri. Hah? Paham ya? Baik. Nah, ini 4, mintanya 4. Nah, orang Islam yang benar itu, semua pola hidupnya mengikuti petunjuk ini. Karena di ayat itu ada semua petunjuk hidup. Ada ayat tentang tidur? Jangankan tidur, ngantuk aja ada. Siapa yang tahu ayat ngantuk? Hah? Ayo, saya kasih clue-nya. Ali Imran. If you washi, tuh, ada. Ayat tidur ada? Ada. Allah menjaga kita saat tidur. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la. Ada ayat bimbingan bangun tidur? Ada. Antum diam karena belum tahu. Tapi Nabi baca setiap bangun tidur. Ali Imran dari ayat 190 sampai 200 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil, dan seterusnya. Sampai ayat 200. Ya. Ya, itu dibacanya bangun tidur. Ada di Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa wa masakha bi yadihi min athari nawmihi faqara'a khawatim Ali Imran. Ada semuanya. Nanti diajarkan lewat hadis. Makanya ada hadis-hadis yang mengajarkan cara bangun tidur. Ada enggak bangun tidur diajarkan caranya? Ada. Ada doanya enggak? Ada. Pakaian ada doanya. Nah, doa itu bimbingannya, bukan cuma kalimat formal menjadikan ibadah. Kita di Islam itu nyaris semua kegiatan itu ada bimbingan. Ini menunjukkan kebenaran agama ini. Dan bukan rekayasa. Dari mana seorang Rasulullah SAW, Muhammad SAW, yang lahir di tempat tertentu, nggak pernah belajar baca, nggak pernah sekolah, nggak pernah nulis, kok bisa menyampaikan semua ini? Makanya beliau itu dibuat ummi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya sempurna risalah wahyunya disampaikan. Nggak ada yang bisa klaim. Wah, ini rekayasa Muhammad, rekayasa bagaimana? Sekolah nggak pernah bisa, nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, nggak pernah menulis, nggak pernah baca, nggak pernah menyampaikan syair, tahu syair maksudnya, dalam arti menghafal syair, nggak pernah. Jelas ya? Jadi semuanya sempurna, dan namanya pun sempurna. Namanya sempurna. Siapa namanya? Muhammad. Itu yang pilihkan Allah, sehingga tidak bisa disoal. Ya, Abu Jahal sebenci-bencinya dengan Nabi Muhammad, tetap manggilnya apa? Muhammad. Apa artinya Muhammad? Yang terpuji. Coba lihat. Jadi musuhnya pun kalau mau mencela itu susah, karena yang terpuji. Di mana sih yang terpuji itu? Bayang nggak? Jadi nggak punya celah. Oleh Allah dimuliakan dari namanya, nggak punya celah. Makanya Abu Jahal nggak mau manggil Muhammad. Ya, di mana orang itu katanya? Ya, orang-orang pada bingung, masyarakat. Orang siapa katanya? Ya terpaksa nyebut lagi Muhammad.
Ya, coba itu, semuanya melekat, semua baik. Nah, karena itu ketika dijawab oleh Allah, Rasul mulia ini sallallahu alaihi wasallam, ketika dijawab, jawabnya 5. Mintanya 4, 1, 2, 3, 4, jawabannya 5. Jawabannya ada di Quran surah kedua ayat 151. Kama arsalna fikum. Setiap lafadznya dibalas. Yang ini Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, dijawab di sini kama arsalna fikum rasulan minkum. Sama dijawab persis setiap lafadznya. Ya. 1 yatlu alaikum ayatina, masih sama tilawah. Karena ini sumber ilmu, sumber pedoman hidup, Kalau sudah bicara pedoman itu, ini ada ilmu di sini, ya kan? Ada segala macam. Jelas? Tapi yang kedua urutannya berubah. Ini tilawah, ta'lim, hikmah, tazkiyah. Yang ini yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Langsung tazkiyah. Nomor 2. Baru nyambung lagi. 3. Wa yu'allimukumul kitab, ta'lim wal hikmah. Tuh. Jadi nomor 4 pindah ke nomor 2 jawabannya. Selanjutnya berurut lagi. Yang terakhir, yang kelima bonusnya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan setiap pengetahuan baru. Ada yang bentuknya langsung, ada yang bentuknya isyarat. Contoh yang langsung, Romawi akan perang dengan Persia, Romawi akan kalah. Turun surat Ar-Rum, dibimbing oleh Allah. Alif Lam Mim. Ghulibatil Rum. Ya kan? Romawi akan dikalahkan sampai tempatnya fi addal ard. Di satu tempat bagian yang rendah sampaikan. Tapi setelah itu akan menang lagi. Fi bidni sinin wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Akan menang lagi. Itu terjadi betul. Itu pengetahuan baru. Ya. Apalagi misalnya Fathu Makkah. Sebelum terjadi disampaikan, inna fatahna laka fatham mubina. Nanti orang-orang akan banyak masuk Islam berbondong-bondong. Tak ada perang di situ. Enggak ada, berbondong-bondong. Maka turun An-Nasr, idza jaa nasrullah wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu pengetahuan baru. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ada yang sifatnya isyarat. Ada isyarat misalnya tentang kebidanan, tentang proses kelahiran, surat Al-Hajj ayat yang kelima itu, ya kan? Kemudian ada isyarat tentang ASI, pentingnya ASI, Al-Baqarah 233. Ada isyarat tentang teknologi misalnya, ya ada yang prototipe pesawat terbang yang dilihat dari sayap burung yang di surat Al-Mulk itu, ya. Kemudian atom ada, isyarat tentang besi di surat Al-Hadid ada, dan itu dikembangkan ulama kemudian hari. Sampai sekarang Quran itu kalau diriset pasti ada pengetahuan baru. Ya, jadi kita itu diminta oleh Al-Quran menjadi umat yang pintar, yang selalu akan selaras dengan zamannya. Jadi muslim itu pasti akan dimudahkan urusannya karena didorong untuk pintar, sehingga semua zaman apapun bisa diatasi. Apapun itu. Makanya kalau kita jadi orang Islam yang benar, itu pasti menguasai bidang-bidang pengetahuan. Apapun yang mau dipilih. Dan nanti ada turunannya. Dan gak ada yang bodoh. Manusia bodoh kan cuma di lagu ya. Ada band kalau nggak salah dia. Sekarang udah nggak ada ya. Nah, nanti kalian belajar. Kalau saya dulu untuk merumuskan fatwa itu, menyampaikan satu hal atau menimbang hukum itu, riset. Nggak bisa kalian coba hukum musik apa, ambil 1-2 hadis langsung keluar. Nggak bisa begitu. Hadisnya semua kumpulkan. Bahas apa itu musik, turunannya apa. Hah? Pahami tentang notasi, pahami tentang unsurnya dan sebagainya. Sejarahnya, zaman Nabi bagaimana, kenapa keluar hadis ini, kenapa keluar hadis ini, baru ditimbang. Ya, baru ketika dikumpulkan al-jam'u wa taufiq, keluarlah hukum. Nah, jadi kita untuk meriset itu dipahami semua unsur-unsur yang terkait dengannya. Sampai saya hafal notasi saya.
C D F G B C G B C D Fis G D Fis G B Cis D B Cis D Fis Gis A Fis Gis A B Cis Dis E B Cis Dis F Fis Gis Ais B Fis Gis Ais B Cis Dis Ais Fis Cis Dis Ais Fis Gis Ais Fis Cis. Oh. Tapi apakah saya bisa main alat musik? Tidak. Main gitar saya nggak bisa. Main piano nggak bisa. Karena bukan di situ. Kita hanya untuk meriset supaya tahu apa pengaruhnya ketika gitar dipetik, apa manfaatnya, apa madaratnya. Demikian yang lain. Lirik-lirik lagu saya tahu. Ya. Saya tahu, jadi kita bisa bedakan. Jadi ketika anak-anak itu menyampaikan misalnya lirik-lirik, kita paham arahnya kemana, ininya apa, dan kita bisa menyampaikan hukum. Lagunya Adele yang lama, yang Hello misalnya, ya, Hello it's me, I was wondering, dan seterusnya, itu saya hafal sampai liriknya, saya tahu. Bagaimana kita bisa menentukan hukum kalau kita nggak hafal, nggak paham? Beda antara orang hafal, orang paham dengan orang tak hafal, orang tak paham itu lain. Tapi bukan untuk kemudian ya kita harus mengikutinya, tidak. Quran kan beda iramanya, ya kan? Chemistry-nya lain. Nah, tapi kita harus bisa objektif dalam menilai hukum. Jelas ya? Nanti bisa belajar sampai sejarah, sampai do re mi fa sol la si do itu dari mana sejarahnya? Dal ro mim fa sod lam sin dal, dari Persia, dari hazanah keislaman. Dapatnya inspirasi dari mana? Dari mana? Dari Arud. Arud itu asalnya dari Arud juga. 16 irama tuh disebut dengan bahr. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa min dhikra habibin kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqdili wa baina dakhuli fahawmali rajas mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Itu 16 rumusan. Nanti dikembangkan saat dibawa ke dalam masa Islam menjadi nazam. Nazamnya jadi manfaat, dibawa ke bahasa jadi alfiyah. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamin qad yu'am. Itu rumusnya rajaz muzdawaj. Dibawa ke alfiyahnya misalnya As-Suyuti jadi alfiyah hadis. Dibawa ke Syatibiyah, nazam Syatibiyah. Itu jangan dikira itu nazamnya nazam mutun itu pakai nazam. Rumusannya apa? Bahr. Gitu. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita bawa itu untuk nilai-nilai keislaman misalnya, dijadikan sebuah irama untuk ngajarin anak-anak, ya, nanti hukumnya berbeda. Ya. Rukun Islam ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini balik sini. Dah. Jadi 1 apa? Dakwah. 2 apa? Tazkiyah. 3 ta'rif. 4 5 nah ini. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Kenapa yang ini jadi nomor 2? Tazkiyah. Nah, ini rahasianya. Di sini kita akan berhenti. Sudah? Karena semua ilmu pedoman kehidupan itu sumbernya, pemilik utamanya siapa? Allah. Karena itu Allah disebut dengan Al-Alim, Al-Qadir, yang maha segalanya. Sedangkan semua sifat yang melekat pada Allah sempurna kebaikan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan semua sifatnya cahaya kebaikan. Karena semua bersumber dari Allah, maka Allah tidak akan menurunkan keberkahan pada satu ilmu kecuali pada keadaan yang baik juga. Allahnya maha baik, maka turunnya pun akan ke tempat yang baik. Ya, Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurun 'alal. Karena Allah itu sifatnya cahaya, pemberi segala kemuliaan, ya kan? Maka cahaya-cahaya Allah itu tidak akan diturunkan kepada keadaan-keadaan yang kotor. Untuk mempercepat ilmu itu didapatkan, maka syarat yang pertama tazkiyatun nafas, sucikan dulu jiwanya. Nah, ini rahasia yang pertama. Karena itu orang-orang yang bersih hatinya itu lebih cepat menerima ilmu. Orang-orang yang bersih hatinya, suci jiwanya, lebih cepat menerima ilmu. Karena Allah langsung yang mempercepat penanaman ilmunya. Ya, dari Allah, milladunhu, itu yang disebut dengan milladunna ilma di surat Al-Kahf itu. Bukan dia nggak belajar, dia belajar, dia ikhtiar, tapi dipercepat oleh Allah karena kebeningan hati. Karena itu dulu para ulama kita sebelum memulai untuk belajar itu, maka yang dilakukan pertama kali tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafas itu tidak mungkin dilakukan kecuali lewat ibadah.
Yang ditazkiyahkan kolbunya. Pemilik kolbu siapa? Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, din. Apa din itu? Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Apa Islam itu? Pokoknya 5. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiya wa tasuma wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta, kata malaikat. Ya kan? 5 pokok ini isinya ibadah semua. Jadi yang disebut Islam itu kalau sudah bersyahadat, ya syahadatain dia salat. Maka salat itu bagian tazkiyatun nafas. Makanya ketika orang salat fungsinya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau salatnya benar, jiwanya bersih. Karena itu banyak dulu orang-orang itu meningkatkan salat. Imam Malik itu saya katakan sampai 300 rakaat. Latihan salatnya itu. Ya, salat itu luar biasa. Makanya di hadis-hadis Isra, itu sebelum berangkat Isra itu Nabi Muhammad SAW itu dibersihkan dulu keadaan hatinya. Dibersihkan, dicuci dengan air Zam-Zam. Itu ada di hadis Muslim. Ya. Subtopik yang ke-74, hadis nomor 163. Gitu. Jelas itu. Ya, Nabi SAW sampai menyampaikan ya, furija saqfu baiti bi Makkah. Ya, fa faraja Jibril alaihi salam. Ditembus atap rumahku di Mekah itu tiba-tiba keluarlah Jibril alaihi salam. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh beliau? Ya, Jibril alaihissalam menembus dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa afraghaha, ya, kemudian mengeluarkannya, thumma jaa bi tastin mumtaliin hikmatan, ya, wa imanan, yang sebelumnya dibersihkan dengan air Zam-Zam dulu. Ya, dibersihkan dengan air Zam-Zam, lalu datang dengan bejana dengan hikmah dan iman. Hikmah itu ini. Puncak pengetahuan, puncak kemuliaan. Nah, jadi sebelum Isra pun sudah diberikan tanda bahwa ibadah yang akan dihasilkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu fungsinya membersihkan hati. Kalau hatinya sudah bersih, maka ilmu akan cepat datang. Ya, maka dari itu orang-orang yang belajarnya benar pasti akan berdampak pada jiwanya. Apalagi kalau memulai dengan pembersihan jiwa. Makanya nanti saat belajarnya pun ilmunya dapat, saat mengajar pun hatinya bersih. Beda orang mengajar hati bersih itu dengan belum bersih itu beda. Ya, menyampaikan risalahnya lain, cara menilai orang lain itu berbeda. Bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana meluruskan yang salah, bagaimana bersikap. Dulu Nabi itu diminta mengajar untuk menyatukan, menampilkan kasih sayang. Kenapa sekarang ada orang mengajar, menyampaikan materi dikatakan dari Nabi, tapi ternyata bisa memecah? Apa yang salah? Ya kan? Yang disampaikannya kan hadis, Quran, tapi hasilnya bisa beda. Ya, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Kok bisa orang sekarang musaitir, bukan yudzakir? Nabi saja diminta mengingatkan, bukan menguasai. Orang sekarang rebutan jamaah. Hah? Jangan sampai belajar sama ustadz ini, yang ini jangan sampai begini, ini sampai begitu. Ya bagaimana ilmunya bisa dibuka? Bagaimana kalau si ustadz itu salah memfatwakan? Saya mengatakan misalnya jangan belajar sama ustadz lain ya, ini aja di sini. Lalu ketika seorang itu salah, siapa yang memperbaiki? Nah, itu bahaya. Ya. Nah, karena itu cara kita belajar dengan cara kita mengajar mesti kembali kepada Al-Quran. Dan tidak boleh berpikir yang tak baik, walaupun kepada orang yang berpikir tak baik, tetap berpikirnya baik. Ya, kita kalau sudah mendapatkan kenikmatan iman itu semua dilihatnya dengan persepsi kebaikan. Jadi kita menatap orang pun indah gitu. Jelas ya? Baik. Nah, ini rahasianya. Itu yang menjadikan semua ulama-ulama kita itu banyak meningkatkan ibadah mereka untuk tazkiyatun nafas sehingga terjadi percepatan pengetahuan, khususnya di Ramadan. Khususnya di Ramadan. Karena itu para imam-imam itu ya kalau sudah Ramadan ya, berhenti mengajar. Mereka fokus kepada tazkiyatun nafas, ibadah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i itu khatam Quran sampai berapa kali? 60 kali. Tiap hari 2 kali. Kan? Imam Abu Hanifah itu bisa tidak batal wudu selama 40 tahun dari Isya sampai subuh. Ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya ya. Nah, karena itu banyak ulama kalau mereka mau berfatwa atau menulis tuh banyak salat dulu. Imam Al-Bukhari itu menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Setiap mau menulis satu hadis salat. Salat di Masjidil Haram, nanti diakhiri di Masjid Nabawi, salat dulu.
Kalau tenang, nyaman, dapat taufik, nulis. Kalau belum tenang, nggak ditulis. Gitu. Dan manhajnya semua sama. Jadi ketika diakumulasikan semua bentuk ibadah itu untuk tazkiyatun nafas, maka nilainya disebut takwa namanya. Takwa. Makanya sholat itu untuk mendapatkan derajat takwa kan? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Ya, yang hudal lil muttaqin, muttaqinnya siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Kita puasa sekarang Ramadan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang haji, apa tujuan haji utamanya? Berbekalnya pakai apa? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Baqarah 197. Nah, ketika takwanya meningkat, apa hubungan dengan ilmu? Al-Baqarah ayat 282 di ujung ayatnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ketika engkau mampu meningkatkan takwa, Allah mengajarkan pengetahuan itu, termasuk pengetahuan baru. Jadi nanti ada kondisi-kondisi kalau kalian sudah mengajar, ada kondisi-kondisi yang kadang-kadang orang nanya, itu kalau nggak dapat taufik Allah, susah jawabnya. Apa antum pikir gampang jadi ulama? Nggak mudah. Ya, nggak mudah. Kalau nggak dapat taufik Allah itu nggak mudah. Dari mulai belajar, dari cepat merumuskan sesuatu, ya itu kalau nggak dapat taufik Allah nggak mudah. Walaupun namanya taufik misalnya, namanya udah taufik hidayah kan, tapi nggak pakai ibadah ya susah. Harus kembali ke sini. Jelas? Termasuk nanti dapat pengetahuan baru. Al-Imam Syafi'i itu pernah bolak-balik ngaji Quran sampai 300 kali untuk menemukan satu hukum. Baca terus 300 kali untuk menemukan satu hukum. Dan jangan lupa, beliau bukan cuma ahli fikih, tapi juga seorang ahli bidang kedokteran. Punya diwan juga, ahli bahasa juga. Punya diwan, Imam Syafi'i punya diwan. Imam Ahmad bisa hafal 1 juta hadis, bagaimana itu? Dengan sanadnya, bukan hanya matannya, 1 juta. Ya. Imam Abu Hanifah akalnya luar biasa, tajam sekali. Ya. Karena hadis kan nggak banyak sampai ke wilayah Irak pada masa itu. Tapi Allah berikan taufik lewat akalnya, sehingga muncul analogi-analogi yang sangat kuat. Ya kan? Imam Malik di Madinah dengan hadisnya kekuatannya. Demikian semua saling melengkapi. Nah, itu kita bisa mendapatkan pengetahuan baru, ya, jawaban-jawaban dari apa-apa yang mungkin masyarakat konsultasikan. Kan ini masalah banyak ini. Kalau saya mengajar, yang tanya itu yang dokter, yang pengacara, ya, yang hakim, ya, yang di polisi, di tentara, masalahnya beda-beda. Gimana kita bisa jawab kalau nggak dapat taufik Allah? Ya kan? Nah, itulah yang terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Termasuk masalah-masalah yang dihadapi dalam ya dinamika sosial kehidupan. Nah, jadi tugas sekarang itu apapun profesinya, bukan hanya penuntut ilmu yang mau jadi ulama, bukan hanya itu. Yang dagang, yang bisnis, yang karir, ya mesti dimulai dari tazkiyatun nafas. Nanti kalau nggak benar tazkiyatun nafasnya, bisa salah bisnisnya. Dilarang riba malah riba, dilarang nyogok malah nyogok, dilarang korupsi malah korupsi. Ayatnya jelas kan, ngaji, khatam lagi berapa Ramadannya tuh, ya kan? Gitu. Ya, itu yang penting untuk diketahui dengan baik. Kalau sudah tazkiyatun nafas sudah. Ya, Nabi Daud itu ketika diangkat jadi pemimpin oleh Allah, jadi raja, itu pesan pertamanya tazkiyatun nafas. Jangan ikuti pengaruh nafsumu. Tuh. Surat apa itu? Bacakan suratnya. Surat betul. Terus? Aina Daud hunak? Ayat Daud. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Terus. Fahkum bainan nasi bil haq. Daud, saya angkat, saya tetapkan kau jadi raja. Ngatur di bumi, fil ard, ngatur dunia, ngatur bumi, raja. Dan Nabi Muhammad melewati itu, nanti lebih hebat daripada itu. Nanti Daud dilewati oleh Sulaiman anaknya. Ya kan? Tapi Nabi Muhammad melewati semuanya. Tapi kata Allah, nanti setelah kamu jadi raja, jadi pemimpin, silahkan memimpin dengan benar. Al-haq. Apa itu al-haq? Kebenaran yang bersumber dari Allah. Makanya kata hak itu melekatnya pada Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal. Ada sidqun, ada haqqun, itu beda. Kalau sidqun berarti ikhtiar, bisa belajar, tapi haqqun tidak.
Kalau nggak dekat sama Allah, susah dapat bimbingan. Hak itu nyerobik dari Allah, mutlak benarnya. Jadi kalau seorang pemimpin nggak dekat dengan Allah, kemungkinan keputusannya tidak akan bisa berkeadilan yang menyeluruh. Gimana? Yang tahu hamba kan Allah. Kalau dekat dengan Allah dibimbing, begini berbuat, begini bertindak. Makanya abadi, namanya abadi sampai sekarang kan. Orang-orang hebat tuh. Umar bin Abdul Aziz itu bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, tapi abadi sampai sekarang karena memimpin dengan apa? Hak. Jelas ya? Nah, teruskan. Terus. 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 Fahkum bainan nasi bil haq, teruskan dulu dari situ. Wala tattabi'il hawa. Terus? Yudillaka an sabilik. Wala tattabi'il hawa. Hawa itu kan kerjaan nafsu. Hawa itu nafsu yang belum ditazkiyah. Gitu ya? Maka nanti kalau jadi diikuti hawa yang belum ditazkiyah, jadi melewati batas. Ketika melewati batas disebut tagha. Fir'aun itu memimpin, tapi mengikuti hawa. Hawa itu nafsunya belum ditazkiyah, makanya menyimpang, melewati batas. Ketika melewati batas disebut tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi semua babnya sama. Kedudukan tazkiyatun nafas. Qarun itu babnya di apa? Di harta kan? Kayaknya luar biasa. Iya, suratnya apa? Yang lain. Suratnya Al-Qasas. Ayat berapa? Hah? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha. Teruskan. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu'u bil kunci-kuncinya aja dipikul. Jadi Qarun itu kemana-mana bawa bodyguard sampingnya. Bodyguardnya itu unik. Itu puluhan bodyguardnya itu, banyak belakang. Cuman bawa kunci hartanya aja begini. Ya, itu flexing yang ini, yang sesungguhnya itu. Jadi bukan tipu-tipu itu. Ya, dia bener kaya. Jadi kemana-mana itu cuman buat ria aja. Ini saya nih, yang mau nyuri aja. Mereka aja berat angkat kuncinya, gitulah kira-kira. Ya, yang mau nyuri aja tuh. Ya, mereka aja berat angkat kuncinya. Yang lain kagum. Wow, gimana ya kayak Qarun dan sebagainya. Tapi Quran membantah itu, diluruskan. Kenapa? Karena kekayaannya tidak diolah dengan manajemen nafsu yang benar, tidak tazkiyah nafsunya, sehingga orang yang nafsunya tidak dibenarkan terlebih dahulu, yang kotor hatinya, dititipkan sebanyak apapun kekayaan, pertama tidak akan pernah merasa cukup, dan kedua kekayaan itu hanya akan digunakan pada tindakan-tindakan yang tidak benar. Jadi kuncinya tazkiyah. Ya, jadi kalau orang nggak benar, bisnisnya pun pasti nggak benar, pasti nggak benar. Hatinya kotor, bisnisnya pasti kotor, dan itu pasti akan berpengaruh pada perilaku. Silahkan dicek deh. Kalau hatinya nggak bersih, bisnis nggak bersih, perilakunya pasti nggak bersih. Tempat mainnya pasti ke tempat-tempat yang kotor, pergaulannya kotor, kata-katanya kotor, perbuatannya seperti itu, gaulnya demikian, dan bahayanya kalau menganggap itu biasa. Gitu ya. Nah, itu yang berbahaya, itu yang patut diselamatkan, harus didoakan, dibimbing dengan baik. Karena yang kaya yang bersih pun banyak, dan itu yang harus diviralkan, yang jadi teladan. Tazkiyah bab. Jadi apapun kuncinya tazkiyah. Dan wahyu itu akan turun, ayat itu akan meresap pada jiwa yang bersih, jiwa yang bening, jiwa yang tenang, melahirkan aktivitas yang cemerlang. Nah, demikian pula apalagi pengajar. Kalau pengajarnya itu hatinya nggak bersih, itu paling bahaya. Karena yang mengajar itu menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Apalagi mengajar agama, kalau hatinya nggak bersih, orang bisa rusak. Dan rusaknya sampai ke jiwanya. Ya, sampai ke jiwa aja, ingat loh. Karena agama itu kaitan dengan roh, membimbing roh. Kalau rohnya sudah salah menggerakkan, bahaya. Itu yang keras, yang tembak orang, bunuh orang, bom orang dan sebagainya, dengan cara-cara yang tidak benar. Yang tersentuh apa? Jiwanya kan, tapi dengan doktrin yang salah. Dan itu pasti nafsu. Kalau udah nafsu dunia itu, ya silahkan urut tuh yang ngasih doktrin begitu itu pasti bukan ustadz, bukan pengajar, bukan, pasti ujungnya dunia itu, pasti dunia, pasti itu. Kalau bukan masalah-masalah ekonomi, ujungnya adalah masalah-masalah politik. Silahkan urutkan. Ya, apa dipikir yang bikin ISIS itu para ulama? Bukan, nggak ada ulama bikin begitu. Ya, silahkan cek. Kalau kalian belajar politik global itu,
Ya, kita akan lihat yang bikin siapa, kepentingannya apa, arahnya apa. Karena nggak mungkin hati yang bening itu merusak, itu nggak mungkin. Makanya jauh-jauh dari yang begitu ya. Kalau ada kajian-kajian yang menjurus seperti itu, langsung tinggalkan. Ya, karena nggak berkesesuaian dengan konsep yang benar. Jelas ya? Nah, jadi secara intinya, jadikan i'tikaf itu untuk membersihkan hati kita, membeningkan jiwa kita sehingga mudah menerima pengetahuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau jadi pengajar dibimbing oleh Allah, jadi hamba dibimbing oleh Allah, jadi pebisnis dibimbing, jadi karir dibimbing, jadi pemimpin pun dibimbing. Dan kalau sudah seperti itu, maka setiap tempat yang dipijak jadi baik dan Allah ridha, dan potensi orang jadi baik semua. Ya, minim berdosa. Itu yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tempatnya baik, kemudian nikmat, Allah ridha, dan ghafur itu artinya mengampuni. Jadi potensi ya kriminalitasnya rendah. Kalau sudah seperti itu, ya tinggal ibadah. Karena konsepnya kalau sudah tenang, ekonominya mantap, ya, hukumnya tenang, nyaman, maka ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' ekonomi wa amanahum min khauf, keamanan. Jadi kalau sudah tenang, nyaman, makan cukup, enak, tingkatkan ibadah, lebih berkah. Jelas ya? Baik, naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan menerima amal ibadah kita. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna min husni ibadatina wa yaj'al kulla amalina khalisah lillahi ta'ala, wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yuwasila kulla a'malina min ajli al-husul ala syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muhibbihi wa muti'ihi min ajli ta'atillah subhanahu wa ta'ala wa rasulih. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.